Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami hari ini. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Sejak lahir, anak berada dalam bimbingan orang tua. Tugas orang tua adalah mengenalkan tauhid, akhlak, serta membentuk kepribadian yang baik sejak dini. Sementara itu, pendidik dalam Islam dipandang sebagai pewaris para nabi. Tugasnya sangat penting, bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membimbing, menanamkan nilai moral, dan menjadi teladan. Dengan demikian, Islam menempatkan orang tua dan pendidik pada posisi yang saling melengkapi. Keduanya bekerja sama untuk mendidik generasi agar tumbuh menjadi manusia berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya, orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Tugas kita menuntun, bukan sekadar menuntut. Anak meniru lebih cepat daripada mendengar. Tampilkan teladan, salat tepat waktu, ucapan yang lembut, dan adab di meja makan. Pendidik formal juga vital. Dalam Islam, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang mendekatkan pada iman dan akhlak. Kolaborasi orang tua dan guru melahirkan keselarasan. Satu nilai, satu arah, satu hati dalam membentuk karakter. Tips untuk orang tua: jadwalkan baca bareng 10 menit sehari. Tanyakan, apa hikmah hari ini sebelum bagaimana nilaimu? Untuk guru, kaitkan pelajaran dengan akhlak, beri umpan balik yang membangun, dan jadilah role model dalam kesabaran. Untuk siswa, hormati orang tua dan guru. Niatkan belajar karena Allah, dan jangan ragu bertanya dengan adab. Ingat, rumah adalah madrasah pertama, sekolah adalah madrasah berikutnya. Keduanya saling menguatkan. Kita akan membahas hadits Rasulullah SAW yang sangat penting tentang peran pendidik dalam Islam. Rasulullah bersabda, "Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fiqih, dan ulama." Wah, hadits ini sangat mendalam. Apa maksudnya seorang pendidik harus penyantun? Penyantun di sini berarti mendidik dengan hikmah, kesabaran, dan keteladanan yang baik. Jadi pendidik tidak hanya mengajar ilmu, tapi juga membimbing dengan cara yang penuh hikmah. Betul. Hadits ini juga mengajarkan bahwa pendidik harus mendidik sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak. Jadi pembelajaran yang bertahap sesuai kemampuan peserta didik. Itu sangat penting untuk pemahaman yang kokoh. Seorang pendidik juga harus menanamkan akhlak dan kedekatan kepada Allah dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, ilmu menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semua bisa menjadi pendidik yang berkualitas. Pernah merasa ilmu tak menenangkan? Mungkin yang hilang adalah adab. Rasulullah bersabda, "Belajarlah ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, dan bersikap tawadhu kepada guru." Hadits ini menegaskan, ilmu tanpa adab sering berubah jadi kesombongan. Tujuan belajar adalah ketenangan hati dan kedekatan kepada Allah. Mari rendah hati, hormati guru, dengarkan nasihat, akui kekurangan, dan jaga adab. Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Umar, "Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua." Dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini menegaskan betapa besar kedudukan orang tua dalam Islam. Keridaan Allah terhadap seorang anak bergantung pada sejauh mana ia membuat orang tuanya ridha. Sebaliknya, jika orang tua murka, maka Allah pun murka. Maka setiap anak wajib berbakti, menghormati, dan menyenangkan hati orang tuanya. Keridaan mereka adalah jalan utama meraih keridaan dan rahmat Allah. Contoh sederhana, berbicara lembut, tidak membentak dan mendahulukan kebutuhan mereka. Luangkan waktu, telepon rutin, dan bantu urusan rumah tangga orang tua. Sisihkan rezeki untuk mereka, berikan hadiah kecil dan senyuman setiap hari. Jika ada salah, minta maaf dengan tulus. Perbaiki sikap dan jangan mengulang. Ingat, bakti pada orang tua bukan sekadar tradisi, tapi perintah Allah. Mari mulai dari hari ini. Ucapkan terima kasih dan doakan mereka. Ya Allah, berikan kami taufik untuk berbakti kepada kedua orang tua.
Semoga kita menjadi anak yang menyejukkan hati orang tua. Terima kasih sudah menyimak. Share agar makin banyak yang terinspirasi. Hari ini kita akan membahas hadits yang sangat penting tentang kedudukan ibu dalam Islam. Ada kisah seorang pria yang mendatangi Rasul dan bertanya, "Siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Pria itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab kembali, "Ibumu." Pria itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Dan Rasulullah menjawab untuk ketiga kalinya, "Ibumu." Ketika pria itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Baru Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadits ini menunjukkan betapa besar kedudukan dan jasa seorang ibu dalam Islam. Rasulullah menyebut ibu 3 kali lebih utama dibanding ayah. Ini karena pengorbanan ibu yang luar biasa, mulai dari mengandung, melahirkan, hingga menyusui dan membesarkan anak-anak. Kadang kita lupa siapa yang paling berjasa membentuk akhlak kita. Dalam Islam, pendidik dan orang tua adalah sosok mulia. Mereka bukan sekadar mengajar, tapi meneladani dengan kasih dan adab. Dari rumah hingga madrasah, nilai-nilai itu tumbuh dalam diri kita. Jika kita hormat dan belajar dari mereka, Allah mudahkan ilmu dan akhlak. Kesimpulannya, Islam menempatkan pendidik dan orang tua sebagai dua sosok mulia yang harus dihormati dan dijadikan teladan. Keduanya menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk pribadi muslim yang beradab, berilmu, dan diridai Allah. Sekian podcast kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.